Hai semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan aplikasi yang sudah kita buat. Kita akan coba membuat untuk tombol detail dari datanya. Jadi pada saat kita mengklik detailnya, contoh di sini saya ingin klik detail dari kategori kuliner. Dimana pada saat saya klik, dia akan menampilkan pop-up atau dialog yang menampilkan detail dari datanya, yaitu name dan juga deskripsi dari kategorinya. Nah, dan jika saya pilih yang politik, saya klik detailnya, dia akan menampilkan dialog lagi, tapi dengan name dan juga deskripsi dari data yang kita klik, yaitu politik. Nah, di sini kita langsung coba saja di dalam codingan kita langsung kita eksekusi. Oke, di dalam code-nya di sini saya minimize dulu yang dialog formnya. Kita fokus ke tabelnya. Di tabelnya kita akan coba mengaktifkan tombol button yang ada di sini atau icon buttonnya yang ada di sini. Kita buat add click dengan nama, kita sebut saja nama state-nya di sini atau nama fungsinya, yaitu get data, dan kita kasih parameter. Nah, parameternya ini kita ambil berdasarkan satu objek datanya nanti, yaitu berdasarkan item yang ini, satu objek datanya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita bisa masuk ke dalam kategori store-nya, yaitu kita buat fungsi namanya get data. Buat fungsi dengan nama get data di sini. Const get data. Get data sama dengan, nah kita sebut nama parameternya. Kita sebut saja namanya sama ya, yaitu item. Ya seperti ini. Nah, di get datanya ini kita akan coba ganti atau isi state yang ada di kategorinya, yaitu name dan juga deskripsinya berdasarkan item yang kita dapatkan di get datanya, yaitu objek dari datanya. Nah, dan di sini di kategorinya mungkin saya tambahkan lagi ID yang nanti kita gunakan juga untuk update-nya. Kita masukkan ke sini. Nah, di dalam get datanya kita akan buat fungsi, yaitu kita panggil kategori titik name dari state-nya yang ada di sini yang reaktif, dan juga kita panggil kategori titik description. Kita isinya di sini itu berdasarkan item name, dan isi yang ada di sini yaitu item description. Dan kategori ID-nya kita ubah jadi item titik ID. Dan mungkin di sini saya buat lagi satu fungsi dialog, yaitu dialog detail dengan defaultnya itu false. Jadi dia tertutup dulu dialognya. Nah, kemudian kita return kedua fungsinya ini, yaitu untuk state dan juga aksinya. Kita return di sini yaitu dialog detail dan juga get data. Ini mungkin saya rapikan dulu, kita buat dia seperti ini. Oke, kita buat dia menurun. Nah, selanjutnya di dalam kategori view-nya lagi kita kembali. Di sini kita panggil aksi dan juga state yang sudah kita buat tadi di dalam store-nya. Pertama, state-nya dulu, yaitu namanya tadi dialog detail, dan untuk aksinya yaitu get data. Nah, selanjutnya kita buat dialognya. Dialog pada saat tombolnya get datanya diklik, dialog detailnya akan berubah jadi true nantinya. Kita buat di sini, kita pakai komponen yang sudah kita buat kemarin. Dialog komponen dari model dialog detail. Nah, selanjutnya
Di sini kita panggil, di sini kita isi template title-nya dan juga template kontennya. Template title, isinya itu berdasarkan kategori titik name dari kategorinya. Dan untuk template konten, ini kita ambil dari kategori titik description seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba testing di dalam web browsernya. Seperti biasa, jalankan dulu npm run dev-nya untuk menjalankan aplikasinya, dan kita buka servernya. Kita masuk ke kategori. Oh ya, di sini sudah ada. Ini dashboard kategori. Kita reload. Kita cek pada saat mengklik detailnya. Belum tampil. Oh, mungkin ini karena di state-nya. Kita buka lagi codingan. Di kategori store, kita lupa untuk membuat post dialognya ini menjadi true pada saat dia diklik get datanya. Kita panggil dialog detail titik value karena dia berupa ref, kemudian true. Kita coba lagi di web browser. Nah, dia tampil judul dari kategorinya dan juga detail dari kategorinya. Pun juga dengan wisata, title-nya dan juga deskripsinya, dan juga politik. Title, deskripsinya apa. Nah, cuman di sini ada sedikit bug di dalam codingan kita. Bugnya itu ada di dalam tambahnya. Dia langsung terisi juga bagian name dan juga deskripsinya. Dia langsung terisi berdasarkan get datanya tadi. Nah, ini karena state-nya yang kita ubah, yaitu state kategorinya, yang juga kita pakai di view model yang ada di sini. Nah, cara mengatasi hal ini, kita akan buat fungsi pada saat kita mengklik tombol create-nya, kita akan ubah jadi kosong semua, yaitu name dan juga deskripsinya. Kita masuk ke codingan untuk eksekusinya. Nah, untuk eksekusinya sini, kita masuk ke kategori view. Kita ubah di bagian tombolnya yang ini. Kita ubah dia menjadi sebuah fungsi atau aksi. Di sini tambah data tanpa parameter, dan ditambah datanya ini kita buat fungsinya di kategori store. Nah, buat fungsinya di bawah cons tambah data sama dengan, nah, sebelum kita tambah datanya, kita buat juga fungsi untuk meng-clear inputannya. Cons clear input sama dengan, di clear inputnya kita buat kategori titik ID-nya jadi kosong. Kemudian kategori name juga kosong dan description-nya jadi kosong. Dan mungkin juga di sini kita buat satu state lagi, yaitu is update. Apakah dia terupdate atau tidak, atau masuk ke tombol update-nya atau tidak. Nah, is update-nya di sini kita buat dia default-nya jadi false. Di sini kita ubah kategori titik is update jadi false. Kayak gini. Nah, kemudian pada saat mengklik tombol tambahnya nanti, kita akan buat di sini. Kita buka dulu dialognya, dialog titik value jadi true, dan jalankan clear inputnya. Kita kosongkan state-nya yang ada di sini, yaitu ID, name, dan juga is update-nya kita ubah jadi false. Nah, kemudian kita tinggal return tambah datanya ke sini dan balik lagi ke kategori view. Di kategori view kita masukkan ke dalam aksinya, yaitu fungsi tambah data kayak gini. Oke, kita coba testing.
pilot. Kita coba. Nah, ini kita klik dulu detailnya, kemudian kita klik tambah. Nah, ditambahnya akan klik clear atau terhapus inputan vModelnya. Dan pada saat kita masuk lagi ke detailnya, nah dia masih bisa mengambil datanya yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita coba testing juga bagaimana jika data deskripsinya itu memiliki karakter yang banyak. Apakah ini responsif atau tidak dialognya. Kita bisa tambah. Contoh untuk kategori history. Ini saya ambil generate text, lorem ipsum. Masuk ke deskripsi, kemudian tambah. Masuk. Kita cek detailnya, yaitu history tadi. Nah, di sini untuk tes deskripsinya dia responsif. Jadi kalau dia karakternya banyak seperti ini, dia akan meresponsif tampilannya. Jadi responsif berdasarkan banyaknya karakter yang ingin kita cek detailnya. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang detail dari datanya yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Di video berikutnya kita akan coba melakukan fitur selanjutnya, yaitu untuk update datanya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.